Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewianti Surya Pratiwi, NIM 19190055 dari kelas 3 PHP 2. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu makanan yang berasal dari Pulau Kalimantan, tepatnya dari Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Bingka Barandam. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu penyebaran rempah yang ada di Kalimantan Selatan. Pada abad ke-7 Masehi, terjadi pelayaran dan perdagangan dari Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Selatan menuju ke Nusantara. Tujuannya yaitu untuk mencari rempah-rempah berkualitas tinggi. Salah satu rempahnya itu adalah lada. Nah, pada saat itu, lada paling banyak ditemukan di Kalimantan Selatan. Jejak peradaban Belanda di Indonesia terlihat pada benteng yang terletak di Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Tujuan pendirian benteng ini adalah terkait masalah ekonomi dan politik, di mana adanya penguasaan rempah-rempah dan tambang batu bara yang terletak di Tanah Laut. Sekitar abad ke-17, daerah Tabanio merupakan daerah yang sangat strategis dan penting bagi perekonomian Kerajaan Banjar. Daerah ini merupakan lintas perdagangan yang menghubungkan langsung ke Jawa, pesisir Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, hingga ke Malaya, dan keluar Nusantara. Sekitar 1,5 kilometer dari benteng Tabanio, ke arah utara, terdapat sebuah kampung yang bernama Kampung Melayu. Kampung ini merupakan kampung transmigrasi lokal para penanam lada yang berkembang pada masa Kerajaan Banjar di bawah kepemimpinan Sultan Musta'im Billah. Nah, kira-kira seperti itu penyebaran rempah yang ada di Kalimantan Selatan. Sekarang kita lanjut membahas Bingka Barandam. Bingka Barandam merupakan salah satu kudapan manis yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan. Bingka ini dinamakan Barandam karena pada saat penyajiannya disiram dengan kuah gula. Nah, jadi seakan-akan bingkanya itu sedang berendam di dalam kuah gula. Nah, tekstur dari bingka ini lembut dan rasanya manis, serta ada aroma khas dari kayu manis dan daun pandan. Di Kalimantan sendiri, bingka ini sering dijumpai pada saat bulan Ramadan. Karena rasanya yang manis, jadi cocok untuk makanan buka puasa. Bahan untuk membuat bingka ini adalah telur, tepung, garam, dan gula. Lalu, untuk pembuatan kuah gulanya dibutuhkan air, gula pasir, kayu manis, daun pandan, dan sedikit garam. Pada pembuatan kuah Bingka Barandam ini mengandung rempah dan bumbu. Contohnya, rempah kayu manis. Nah, kayu manis ini memiliki karakteristik rempah utuh dan kering. Tujuan penggunaan kayu manis pada kuah ini untuk menambahkan aroma serta untuk memberikan warna merah kecoklatan. Lalu selanjutnya ada bumbu daun. Bumbu daun ini adalah daun pandan. Nah, tujuan daun pandan ini untuk menambahkan aroma juga. Nah, ini adalah contoh Bingka Barandam yang saya buat. Terlihat kan di kuahnya itu berwarna merah kecoklatan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan kayu manis. Pemberi rasa manis pada kuah Bingka Barandam ini tentunya berasal dari gula. Lalu tujuan pemberian garam itu untuk menyeimbangkan rasanya. Jadi tidak terlalu manis tetapi ada rasa gurih yang ditimbulkan. Jadi saat kita memakannya, kita tidak merasa terlalu enek. Untuk membuat bingka ini sangatlah mudah. Yang pertama, kocok telur hingga mengembang. Jika telurnya sudah mengembang, tambahkan tepung terigu. Lalu, tambahkan juga gula dan garam. Lalu, cetak pada cetakan bingka dan masak hingga matang. Lalu untuk pembuatan kuahnya, rebus air, masukkan gula, daun pandan, kayu manis, serta garam, dan masak hingga mendidih. Lalu setelah bingka dan kuah gulanya siap, sajikan dengan menata bingka pada piring dan menyiramnya dengan kuah gula.
Nah, ini untuk hasil jadinya. Terlihat kan kalau bingkanya itu seperti sedang berendam. Nah, sekarang saya akan membagikan resep bingka berendam yang dapat kalian coba di rumah. Bahan-bahan yang dibutuhkan itu ada 2 butir telur, selanjutnya ada 2 sendok makan tepung terigu, lalu ada 1 sendok teh gula pasir, dan sejumput garam. Nah, ini untuk membuat bingkanya. Untuk membuat kuahnya, di sini ada 300 ml air, 100 gram gula pasir, lalu ada sejumput garam, selanjutnya ada 1 ruas kayu manis dan 1/4 sendok teh kayu manis bubuk. Di sini saya menggunakan keduanya agar aromanya itu lebih kuat. Dan yang terakhir ada 1 lembar daun pandan yang diikat simpul. Untuk resep lengkap dan cara pembuatannya, kalian juga bisa lihat di description box ya. Sekian penjelasan saya mengenai penyebaran rempah di Kalimantan Selatan dan pembahasan mengenai salah satu kudapan manis khas Kalimantan Selatan, yaitu bingka barandam. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingin berpesan kepada semua yang menonton video ini, bahwa kuliner Indonesia itu sangat beragam, mulai dari bahan pembuatan, bumbu, rempah, hingga cara pengolahannya. Dan yang perlu kita ingat, dunia kuliner itu bersifat dinamis, yang berarti berubah-ubah karena adanya pengaruh dari berbagai hal. Maka, saya mengajak Anda semua untuk menjaga keaslian kuliner Indonesia secara turun-temurun. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk, jaga dan majukan terus kuliner Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini.